Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua mau bikin perbandingan guys ya. Perbandingan kripto versus saham guys ya. Kira-kira untung mana lu invest di kripto atau di saham guys ya. Oke, kita bandingin kriptonya yang paling simpel aja guys ya, yang Bitcoin guys ya. Bitcoin itu sekarang harganya 1M lebih guys ya. 1M 35 juta, lumayan tinggi guys ya. Nah, kita akan coba bandingin keuntungan ya kita invest di kripto, di Bitcoin ya. Masih banyak sih guys ya kripto itu yang lain tuh kayak yang cukup terkenal lainnya yaitu Ethereum ya guys ya, tapi kita pakainya yang Bitcoin aja karena lebih senior guys ya. Bitcoin ini kripto yang pertama kalau nggak salah ya. Kita bandingin si Bitcoin ini dengan saham, juga saham yang paling tinggi ya guys ya kenaikannya selama 10 tahun terakhir ini, yaitu si Temas dan Bian guys ya. Dua saham ini itu yang paling tinggi kenaikannya di 10 tahun terakhir ya guys ya. Plus kita juga hitung dividennya, tapi dividen total ya guys ya. Kita nggak anggap bahwa dividennya itu reinvest lagi gitu guys ya. Jadi kita anggap dividennya itu diambil aja gitu guys ya, diakumulasi aja gitu guys ya, tidak direinvestasikan lagi gitu guys. Oke, kita coba. Pertama yang kita bandingkan adalah biayanya guys ya, biaya transaksi guys ya. Kalau Bitcoin itu biaya belinya 0,11, pajak 0,13 guys ya. Biaya jualnya sama, biaya 0,11 sama 0,12. Kalau ini guys, kalau saham itu guys ya, itu 0,15 dan 0,25% ya beli jual. Nah itu udah termasuk pajak guys ya, sudah termasuk pajak. Jadi udah nggak ada pajak lagi guys ya. Jadi sekarang ini pemerintah naikin pajak jadi 11% guys ya. Itu jadi sekuritas kebetulan nggak naikin fee-nya, jadi tetap kita untung dia. Jadi harga pajaknya naik, tetapi sekuritas tidak menaikkan fee jual beli, jadi tetap sama guys ya. Jadi gini guys ya, kita rangkumnya seperti ini guys ya. Bitcoin itu tadi ya total itu 24%, 0,24% untuk beli, jualnya 0,23, total 47 guys. Kalau gitu kalau untuk Bitcoin. Kalau untuk saham itu totalnya 0,4% guys, karena fee 0,15 sama 0,25 itu udah termasuk pajak ya guys ya, sudah termasuk pajak ya, sudah termasuk pajak. Jadi nggak ada biaya yang lain lagi gitu loh guys ya, nggak ada tambahan lagi. Jadi total saham itu lebih murah guys ya, biaya jual belinya yaitu 0,4%, sementara Bitcoin itu 0,47% guys ya. Jadi di sini pemenangnya adalah saham guys ya. Oke, selanjutnya kita hitung keuntungannya guys ya. Ini yang paling penting guys ya. Lu jangan sampai lu invest lu nggak dapat untung guys ya. Oke, kita lihat untuk Bitcoin itu guys, seperti ini guys ya harganya guys. Bitcoin itu kita pakai harga pertama guys ya, 20 November 2015 ya. Sebelum ini ada, cuman Google-nya ini hanya terbatas di 2015 guys ya, yang bisa disediakan datanya. Jadi kita pakainya 20 November 2015, itu harganya 4.427.000 guys ya. 4.427.580. Nah itu sekarang harganya 1 miliar 35 juta guys ya. Ini lumayan guys ya, ngeri guys ya. 2015 tuh 4 juta, sekarang udah 1M ya guys ya. Jadi kalau 2015 lu invest ya, lu invest 4 juta, lu dapat 1M guys ya. Nah kalau Bitcoin ini ada pecahannya juga guys ya, jadi lu nggak harus beli satu koin guys ya, tapi ada pecahannya namanya Satoshi guys ya. Satu Satoshi itu 1/100 juta guys. Jadi kalau misalnya
lu beli satu satoshi ya guys ya. Lu beli satu satoshi itu lu dapatnya segini guys. Kalau misalnya lu beli satu satoshi berarti lu dapatnya segini guys. Nah, 0,44444. Gini guys ya. 0,04 ya guys ya, 0,04 rupiah guys ya. Tahun 2015. Tapi kalau tahun sekarang duit lu ya setengah 0,0 sekian rupiah itu jadi 10 rupiah guys ya. 0,00 jadi 10 rupiah ya satu satoshinya. Jadi kita simulasikan lawan Temas dan Bayan ya guys ya. Nah, Temas ini 2015 itu harganya 37 rupiah guys. Temas 37 rupiah guys ya. Tahun 2015. Nah, terus Bayan itu 830 guys ya. Harganya saat ini Temas itu 150 ya guys. Meskipun Temas itu sempat naik ya ke hampir 300 guys ya, tapi akhir-akhir ini turun. Kenapa turun? Ya karena dividennya kecil banget guys ya. Tahun ini itu dia bagi dividen cuma 8 rupiah. Jadi dia kena hajar sama para investor yang banyak yang kabur. Bayan itu 830, sehari ini itu 19.025 guys. Capital gain-nya itu sudah 18.000 guys ya. Nah, hebatnya saham itu dia punya dividen guys. Punya dividen itu, nah ini guys ya, punya dividen total Temas guys dari 2015 guys ya. Dari 2015 itu Temas itu sudah memberikan dividen tuh 355 guys ya. Dari awal itu tuh 17, pernah gede banget ya di 2022 itu gede banget ya. 3 kali beruntun ya. Itu bagi dividen gede-gede banget. Harganya sampai naik tinggi ya. Tahun kemarin juga masih gede, tahun ini kecil banget. Nah, itu yang bikin harga dia jadi ambrol guys ya. Kalau Bayan itu segini guys ya. Dia bagi dividennya seperti ini. 2022 itu 2 kali ya. Total itu dari 2015 dia nggak bagi dividen ya. Dia sebelum 2015 tuh 2014 2012 dia bagi dividen, tetapi 2015 sampai 2017 tuh kosong guys ya. Jadi dia baru bagi lagi 2018. Itu total 8.900 guys ya dividennya. Terus jadi dividennya itu masih dapat, Bayan itu 8.900, Temas itu 355. Jadi total profit lu yang lu dapat per lembarnya itu sepanjang 2015 sampai sekarang itu 468 guys ya. Bayan itu 27.000 guys ya total profitnya. Oke, kita sekarang bandingkan dengan Bitcoin ya guys ya. Kita bikin simpel aja ya simulasi investasinya. Itu meskipun Bitcoin itu bisa dipecah-pecah ya guys ya, satu satoshi ya seper 100 juta ya, tapi kita pakainya yang simple aja guys ya. Kita ambil investasinya itu satu Bitcoin guys ya, satu Bitcoin ya, itu 4.427.500 guys. Itu 2015 lu invest di Bitcoin 4 juta, lu dapat sekarang 1 miliar guys ya. Lu untung 23.000% guys ya, 23.300% guys ya. Emang parah guys ya untungnya ternyata guys ya Bitcoin ini guys. Temas itu lu invest 4 juta ya guys ya. 4 juta harga waktu itu lu dapat 119 lembar guys ya. Lu dapat 119 lembar ya guys ya. Sorry, ini kita satu Bitcoin guys ya ini. Nah, ininya tapi tetap ini kita bagi dengan 4.400.000 gitu guys ya. Sorry guys. Ya ini kan kepemilikannya guys ya. Jadi lo Bitcoinnya dapat satu keping. Hari ini naik harganya jadi dapat duitnya 1M ya guys ya, 23.000%. Temas itu 119 lembar. Duitnya lu dapat 60 juta guys ya dari 4 juta ini. Jadi lu dapat 1.364% guys ya.
Bayan ini ya guys ya, ini 5.300 lembar, lu dapat duitnya 148 juta ya, dari 4 juta lu 3.300%, tetap kalah guys ya. Tetapi akhirnya kita ambil kesimpulan aja bahwa pemenangnya itu adalah Bitcoin guys ya, atau alias kripto guys ya. Kripto itu ternyata hasilnya jauh lebih besar guys daripada saham. Nah, faktor yang terakhir ini sekarang yang kita hitung adalah resikonya guys ya, resiko guys ya. Nah, resikonya itu apa aja guys ya? Kalau Bitcoin itu guys, itu tuh sebenarnya nggak ada background fundamentalnya guys ya. Jadi kalau nanti suatu saat orang-orang itu sudah tidak ada yang mau, ada kemungkinan lah guys ya. Bukan pasti nggak mau nanti, tapi ada kemungkinan suatu saat tuh orang-orang nggak mau guys, karena memang kalau lu cari tahu guys ya, di Indonesia Bitcoin ini nggak boleh guys dipakai sebagai alat pertukaran guys ya. Jadi lu beli mobil, lu beli mobil apa lu beli apalah itu ya, lu bayar pakai Bitcoin nggak boleh guys. Kalau di Amerika, di luar negeri sana boleh. Jadi kalau di Indonesia itu Bitcoin ini sebagai aset yang diperjualbelikan boleh ya guys ya. Tetapi kalau jadi alat pertukaran itu nggak boleh ya guys ya. Buat bayar itu nggak boleh. Bolehnya itu untuk diperjualbelikan aja gitu loh, sebagai aset gitu boleh guys ya. Kalau Bitcoin tuh resikonya nanti suatu saat ya guys ya, suatu saat itu orang-orang sudah tidak mau memakai Bitcoin, membeli Bitcoin, kemungkinan harganya akan runtuh dan kita nggak tahu guys ya, apa namanya, apakah bisa bangkit lagi gitu loh guys ya, harganya 1 miliar kayak gini gitu guys ya. Itu yang pertama ya guys ya. Yang kalau saham itu kan fundamentalnya jelas guys ya, dia itu asalkan jangan perusahaan-perusahaan gorengan ya, jangan saham-saham gorengan. Itu kalau saham-saham gorengan itu sama aja, itu lebih parah lagi dari kripto itu. Kalau saham-saham yang benar, perusahaan-perusahaan benar, itu sebenarnya dia punya karyawan-karyawan, punya bisnis gitu loh guys ya. Jadi fundamentalnya itu jelas gitu guys ya. Jadi kalau resikonya itu di fundamental guys. Fundamentalnya itu saham itu lebih bagus guys. Kalau secara resiko itu sebenarnya asal di perusahaan-perusahaan yang benar, lu lebih aman di saham guys ya, karena Bitcoin ini background fundamentalnya itu belum jelas gitu guys ya. Gitu. Jadi secara resiko saham ini sebenarnya relatif lebih aman guys ya. Jadi kalau kata gua guys ya, kalau menurut gua nih ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara keuntungan kripto jauh lebih menguntungkan daripada saham guys. Tetapi secara resiko dan secara biaya itu kripto lebih kalah ya guys ya, lebih untung saham guys ya. Secara biaya itu saham sedikit lebih unggul, secara risiko juga saham lebih unggul ya guys ya. Tetapi itu kembali ke profil masing-masing guys ya. Kalau saran gua nih guys ya, kalau gua sih nggak masuk kripto guys ya, tapi kalau lu mau masuk, saran gua sih mengingat resikonya, jadi kita harus masuknya jangan all in gitu aja guys ya. Jadi misalnya lu 10% lah dari aset lu gitu guys ya, atau maksimal 20% gitu, oke lah guys ya, masih oke. Jadi lu tetap cuan gede, tapi lu resiko misalnya pun hasilnya nanti suatu saat zong ya, boncos si Bitcoin atau si kripto yang lain juga pada boncos, lu masih aman gitu loh guys ya, masih ya kepleset sedikit lah guys ya, 10% 20% mah nggak akan terlalu mengganggu finansial lu gitu guys ya. Tapi ya kenyataannya memang kripto jauh lebih untung kalau dari 2015 lalu gitu guys ya. Tapi sekarang harganya udah sangat tinggi, 1M per 1 Bitcoin ya. Atau kalau misalnya lu beli 1 Satoshi ya, itu berarti sekitar 10-an rupiah. Tetap sekarang harganya sudah lumayan naik tinggi ya. Kalau misalnya lu masuk sekarang juga, gue nggak tahu apakah masih bisa naik tinggi lagi ya, karena dia juga sekarang ada kebijakan baru ya dari Bitcoin, yaitu halving guys ya. Halving itu dia penambang itu jadi dipersulit gitu loh guys ya, karena memang kripto ini asetnya itu gimana ya guys ya, jadi memang hasil dari
penambangannya ini penambangan yang di ini gitu loh guys ya, di suatu rumus matematika yang rumit gitu loh guys ya. Jadi jadi bener-bener Bitcoin ini sebenarnya nggak nyata gitu loh guys ya. Secara fisik itu nggak ada. Beda dengan emas yang ditambang itu dicari di gunung-gunung gitu guys ya. Kalau kripto ini nggak ada gitu loh guys. Jadi cuman mekanisme matematika yang rumit dipecahkan oleh oleh suatu sistem ya, alat-alat komputer yang canggih gitu guys ya, alat-alat komputer tertentu itu baru itu hasilnya bisa menghasilkan Bitcoin ya guys ya. Bitcoinnya itu sendiri ada berapa keping gua belum belum research ya guys ya, tapi intinya cara mendapatkannya itu dengan ditambang kayak gitu guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya, omon-omon kali ini. Sampai jumpa lagi di omon-omon selanjutnya. Wassalam.